Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min al-mu'minin wa sahbihi wal qurban. Wa tabi'in ulama ya Rasulullah summa ila Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla na'iyan bullightuhu. Man shalla alayya, barang siapa bersalawat kepadaku, inda qabri, di sisi kuburku, sami'tuhu, maka aku mendengarnya. Wa man shalla na'iyan bullightuhu, barang siapa bersalawat kepadaku di tempat yang jauh, bullightuhu, maka tersampaikan kepadaku. Ini di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di sisi kubur beliau maupun di tempat yang jauh, misalnya di Indonesia, maka salawat kita didengar, salawat kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, qala, beliau berkata, inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati as-salama. Inna lillahi malaikatan sayyahina, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat sayyahin, yaitu malaikat yang tugasnya mengelilingi jagat raya. Malaikat sayyahin yuballighuni an ummati as-salama, mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku, salawat dari umatku. Di malaikat sayyahin ini, malaikat yang bertugas mengelilingi jagat raya, itu akan menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwuhu an Abi Hurairah wa an Ibni Umar radhiyallahu anhum, dan hadis yang sama dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, an ahadan la yusalli alayya illa uridat salatuhu alayya hina yafragu minha. An ahadan, bahwa sesungguhnya seseorang, la yusalli alayya, tidak membaca salawat kepadaku, illa uridat salatuhu alayya, kecuali salawatnya dilaporkan, disuguhkan kepadaku, hina yafragu minha, ketika ia selesai membaca salawat. Artinya apa? Kita setiap bersalawat dan selesai membaca salawat, itu pasti salawatnya disuguhkan, disampaikan, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma salli ala maulana wa syafi'ina Rasulillahi salatan turdika wa turdihi wartarda biha anna ya rabbal alamin. Ziyadatun, satu tambahan. Rawa al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, man shalla alayya inda qabri wakkalallahu biha malakan yablighuni wa kufiya amru dunyahu wa akhiratihi.
Man shalla 'alaiha, barang siapa bersalawat kepadaku inda qabri, di sisi kuburku, barang siapa bersalawat kepadaku di sisi kuburku, wakkalallahu biha malakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan seorang malaikat dengan membawa salawat itu, ya beliuguni, disampaikan kepadaku, wa kufiya amru dunyahu wa akhiratihi, dan urusan dunia dan akhiratnya dicukupi, wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamati, dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memberi syafaat dan akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawatnya nanti akan disampaikan oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang gemar membaca salawat itu, urusan dunia akhiratnya akan dicukupkan. Rasul memberikan jaminan. Pertama, beliau akan memberikan syafaat dan akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Qala Syekhu, berkata siapa Syekh As-Subki, walakin hunaka syirzimatun minan nasi, akan tetapi di sana ada segelintir orang, wa haula'i humul ladina haqaina anhum ma'a ziyaratil quburi wa mana'u ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah kami ceritakan, yaitu orang yang melarang ziarah kubur dan melarang ziarah kepada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasannafu fi hadhil mas'alati musannafatin. Mereka tidak tanggung-tanggung hanya melarang, akan tetapi mereka mengarang beberapa kitab dalam masalah ini. Wa asdaru fatawiyah tufhimu ahlal islami, dan mereka mengeluarkan fatwa-fatwanya dengan disandarkan kepada paham ahlul Islam. Mereka mengarang sekian banyak kitab, lalu fatwa-fatwanya ditorehkan di sana, disandarkan kepada ahlul Islam. Anna saddar rihal ila ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam yajuzu. Salah satu isinya adalah anna saddar rihali ila ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa memberatkan perjalanan, bersusah payah dalam perjalanan menuju ziarah makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu, tidak boleh. Ini pendapat mereka. Amma law shaddal mu'minu rihlahu ila ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam lis-salati fihi fadzalika jaizatun. Amma law shaddal mu'minu rihlahu, sedangkan jika seorang mukmin ini memberatkan perjalanannya, bersusah payah dalam perjalanan ila ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepentingannya lis-salati fihi, guna melakukan salat di dalam Masjid Nabawi, fadzalika jaizun, hal tersebut dibolehkan. Ini kan aneh. Ziarah ke makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang, sementara ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah untuk melakukan salat di dalamnya itu dibolehkan. Wa daliluhumul wahidu alladzi ja'alu fi kulli musannafatihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Satu dalil yang dijadikan rujukan oleh mereka fi kulli musannafatihim, di dalam setiap kitab karangan mereka, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijadikan dasar oleh mereka. Boleh ziarah ke Masjid Nabawi, tapi tidak boleh ziarah ke makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
la tusaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Tidak boleh memberatkan perjalanan, menanggung risiko di perjalanan, illa ila salasati masajidah, kecuali menuju 3 masjid. Al-Masjidil Harami, pertama adalah Masjidil Haram, wa masjidi, dan masjidku hadza ini, yakni Masjid Nabawi di Madinah, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Rawahu as-Syekhani al-Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh as-Syekhani, yaitu Imam Bukhari, Muslim, dan lain dari keduanya. Ini yang dijadikan dasar oleh orang yang melarang ziarah ke makbarah Nabi. Boleh itu ziarah ke Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imamul Ghazali fil Ihya'i. Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya, tahta unwani fadilatil Madinatil Munawwarati ala sairil biladi. Di bawah judul keutamaan Madinah Munawwarah atas negara-negara yang lain. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ilal istidlali bihadzal hadisi. Sebagian ulama sungguh berpendapat dengan berdalil pada hadis ini, la tushaddur rihali illa ila salasati masajidah. Di sebagian ulama ada yang berdalil dengan hadis ini, filman minar rihlati li ziyaratil masyahidi, di dalam melarang perjalanan untuk ziarah ke kubur-kubur. Ini dijadikan dalil. Kenapa ini dijadikan dalil? Karena yang dibolehkan melakukan perjalanan jauh yang jelas berat dan melelahkan itu hanya pada 3 masjid. Untuk lainnya tidak boleh. Misalnya ziarah kubur dan seterusnya. Ini yang dijadikan dasar oleh mereka yang melarang. Wa kuburil ulama'i, dan juga dilarang melakukan ziarah kepada kubur ulama. Wasulahai, dan kepada orang-orang yang soleh. Wa matabayyana li annal amra kadzalika, dan sesuatu yang telah jelas bahwa bagi kita bahwa persoalan itu seperti itu. Baliz ziyaratu ma'murun bihi. Baliz ziyaratu ma'murun biha, akan tetapi berziarah perkara yang dianjurkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha wa la taqulu hujran. Kuntu nahaitukum, dulu aku pernah melarang kepada kalian an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur, fazuruha, maka berziarah kuburlah, wa la taqulu hujran, dan kalian jangan berkata-kata kotor. Nah, hadis ini jelas itu membantah terhadap satu pendapat yang mengatakan kita boleh menempuh perjalanan jauh dengan bersusah payah hanya untuk kepentingan ziarah pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nabi memberikan izin kepada kita untuk melakukan ziarah kubur. Wal hadisu innama warada fil masajid. Hadis di atas tadi itu hadir hanya menjelaskan tentang masjid. Walaysa fi ma'naha al-masyahidu. Kubur-kubur, ya, tempat-tempat yang mulia itu tidak semakna dengan masjid. Li'annal masajida ba'dal masajid salasati mutamasilatun. Karena masjid-masjid yang lain setelah 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa, mutamasilatun, nilainya sama saja. Wala balada illa wa fihi masjidun. Dan tidak ada satu negeri kecuali di dalamnya ada masjid. Fala makna rilih lati li masjidin akhara, maka tidak ada arti
untuk melakukan rihlah perjalanan ke masjid lain. Ini satu hal yang berbahaya. Kalau hanya boleh melakukan perjalanan pada 3 masjid itu, lalu masjid-masjid yang lain bagaimana? Sementara di setiap, bukan hanya negara, tapi sekarang ini di setiap desa, bahkan satu kampung ada masjid. Kita tidak boleh melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid. Kan parah. Maka masjid-masjid yang ada ini bisa menjadi terbengkalai. Wa ammal masyahidu fala tatasawa. Sementara masyahid, kuburan itu tidaklah sama levelnya, tidak akan sama derajatnya. Bal barakatu ziyaratiha ala qadri darajatihim indallahi azza wa jalla. Akan tetapi barakah ziarah kepada masyahid, kepada kubur-kubur para alim, kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur para nabi, para rasul, itu barakahnya ala qadri darajatihim indallahi azza wa jalla. Tergantung derajat, tingkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat orang yang ada di kubur itu, maka semakin besar barakah melakukan ziarah. Summa qala, kemudian beliau pengarang kitab mengatakan, laisa syi'ri, seandainya anggapanku, hal yamna'u hadzal qailu min syaddir rihali ila kuburil anbiya'i alaihimus salamu misla Ibrahim. Apakah ada orang yang berkata dilarang dari memberatkan perjalanan menuju kubur para nabi alaihimus salam, semisal Nabi Ibrahim? Falman'u min dzalika fi ghayatil ihalati. Maka larangan dalam hal tersebut adalah puncak dari keadaan yang sangat mustahil. Ini apakah ada orang yang melarang, misalnya pendapat yang melarang atau ulama yang melarang ziarah kubur para nabi? Kalau misalnya ada begitu, itu kondisi yang sangat berbahaya. Kondisi yang sangat berbahaya. Dan itu mustahil terjadi. Karena apa? Pada kenyataannya mereka juga yang berpegang teguh terhadap larangan untuk ziarah kubur, ternyata mereka mau ziarah ke makam para anbiya. Fa idza jawaza dzalika, maka apabila hal tersebut diperbolehkan, fa kuburul auliya'i wal ulama'i wasulha'i fi maknaha, maka kubur para wali, para ulama, orang-orang yang saleh semakna dengan kubur para anbiya. Semakna. Ya sama saja. Fala yab'udu ay yakuna dzalika minal aghradir rahilati. Maka hal tersebut tidak jauh dari beberapa tujuan melakukan perjalanan. Kama anna ziyaratal ulama'i fil hayati minal maqasidi. Sebagaimana ziarah kepada para ulama di masa hidupnya itu termasuk beberapa tujuan. Wa inni ajabu summa ajabu ayyafhamadhu aqlin man azyaratahu sallallahu alaihi wasallam min hadal hadisi ma fahmi jawasi saddir rihali ilal madinatil munawwarati bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam li ajli sholati fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ini ajabu summa ajabu, sesungguhnya aku heran, sangat heran. Heran kemudian heran, ya. Herannya heran. Ayafhamadhu aqlin, pada pemahaman orang yang punya akal cerdas. Mana azyaratahu sallallahu alaihi wasallam, yang melarang ziarah ke makbarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hadal hadisi, dari berpijak pada hadis tadi, yakni hanya boleh melakukan perjalanan berat, perjalanan jauh hanya pada 3 masjid tadi. Tidak boleh ziarah kepada
makbarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Pengarang heran, kok ada orang yang punya akal begitu cara berpikirnya, begitu cara nalarnya. Ma fahmi jawasi saddir rihali ilal madinatil munawwarati. Sementara mereka memberikan pemahaman boleh memberatkan perjalanan bersusah payah ilal madinatil munawwarati, ziarah menuju Madinatul Munawwarah bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan li ajli sholati fi masjidi sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan salat di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma ajibtu summa ajibtu min dalikal fahmi. Hanya saja aku, kata pengarang, heran, sungguh heran. Min dalikal fahmi, dari pemahaman itu. Heran. Li'annal Madinatal Munawwarah bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Madinatul Munawwarah, Madinah itu bersinar, Madinah itu bercahaya karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nalaha ayyuqimatin bainal biladi qabla hijratihi sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu tidak memiliki nilai apapun di antara sekian banyak negara-negara yang ada qabla hijratihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiha, ke kota Madinah. Di Madinah itu mendapatkan julukan Al-Munawwarah. Bahkan nama Madinah itu sendiri itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Madinah itu bersinar, Madinah itu masyhur, Madinah itu mulia. Itu karena hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Madinah tidak memiliki nilai apapun, sama dengan negara-negara yang lain. Wa hadzal masjidul qarimu masjiduhu sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang mulia ini adalah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Yang mulia itu Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula idafatuhu ilaihi alaihi salatu wassalam lakana kakullil masajid. Andai saja tidak disandarkan masjid itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana kakullil masajid. Niscaya masjid Madinah itu sama dengan masjid-masjid yang lain. La fadla lahu ala ayyi masjidin minal masajidid dunya. Tidak ada keutamaan bagi masjid Madinah itu atas masjid mana saja di dunia ini. Di semuanya itu menjadi mulia, menjadi bercahaya karena disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal masjidu innama aduma hadhil udamata wa saratis salatu fihi bi alfi salatin fi siwahu minal masajid li'annahul masjidu alladhi ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam wa banahu. Innama aduma hadhil udamata, hanya saja masjid Madinah memiliki keagungan ini. Wasaratis salatu fihi bi alfi salatin fi siwahu, dan salat di dalam masjid Madinah itu nilainya 1000 kali salat fi siwahu minal masajidi. Nilainya 1000 kali salat di masjid selain masjid Madinah. Mengapa begitu? Li'annahul masjidul ladzi ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam wa banahu. Karena masjid Madinah itu adalah masjid ikhtarahu, yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa banahu, dan dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
walladzi kana yusrifuhu bis sholati fihi walladzi kana tahmi fi rahmat wal barakatuh lihutuwatihi bi khululi syakhsihil karimi fi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi kana yusrifuhu bis sholati fihi, masjid yang dimuliakan oleh Nabi dengan melakukan sholat di dalamnya, itu Nabi melakukan sholat di dalam masjid itu. Walladzi kana tahmi fihi rahmatu wal barakatuh, dan masjid yang mengalir di dalamnya rahmat Allah dan barakah, itu lihut watihi, karena bekas jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khululi syakhsihil karimi fihi, dengan bertempatnya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid itu. Wa idza kana al-amru hakadza, jika begitu keadaannya masalah ini, fahal minal ma'quli ayyuqala inna hadzal masjida lahu barakatun ta'udu 'alal musafir ilaihi falihada yajuzu an tusaddar rihalu ilaihi. Fahal minal ma'quli, apakah termasuk sesuatu yang bisa diterima oleh akal? Apakah logis? Ayyuqala, dikatakan inna hadzal masjida, sesungguhnya masjid ini lahu barakatun, memiliki barakah, ta'udu 'alal musafir ilaihi, yang kembali kepada musafir, orang yang melakukan perjalanan menuju masjid. Falihada, oleh karena ini, yajuzu an tushaddar rihalu ilaihi, dibolehkan, yaitu bersusah payah melakukan perjalanan untuk ziarah ke masjid itu. Wa amma rasulu alladzi ma'aduma hadzal masjidu illa binisbati ilaihi fala barakata fihi ta'udu ila zairihi. Wa ammar rasulu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ma'aduma hadzal masjidu, di mana masjid ini tidak memiliki keagungan, kemuliaan, illa binisbati ilaihi, kecuali dengan dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala barakata fihi, lalu dikatakan tidak ada barakah pada Nabi. Ta'udu, yang kembali, ila zairihi, kepada para peziarah Nabi, para peziarah kubur Nabi. Wa idzan, kalau begitu, la yajuzu, maka tidak boleh, an tushaddar rihalu ila ziyaratihi, yaitu bersusah payah melakukan perjalanan untuk ziarah ke makbarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang yang mengatakan bahwa berziarah ke Masjid Nabawi itu ada satu keberkahan yang kembali kepada peziarah, karena itu boleh melakukan ziarah perjalanan jauh, perjalanan yang memberatkan untuk ziarah Masjidil Nabawi. Sementara mereka itu tidak memperbolehkan ziarah ke makbarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu memiliki keagungan karena disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan penalaran yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Inna hadza innama yaquluhu al-majaninu alladzina la ya'una ma yaquluna. Pendapat ini adalah pendapat yang hanya dikatakan oleh orang gila. Innama yaquluhu al-majaninu, hanyalah pendapat yang dikatakan oleh orang gila. Alladzina la ya'una ma yaquluna, di mana mereka tidak sadar diri terhadap apa yang ia katakan. Au yaquluhu adul islami, atau ini adalah pendapat musuh Islam, wa rasulil islami, dan rasulnya orang Islam. Tidak mungkin dia membolehkan ziarah kepada Masjid Nabawi tapi melarang ziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, kata pengarang, tak lain adalah perkataan orang gila yang tidak sadar terhadap apa yang dia katakan.
atau itu perkataan musuh Islam dan musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Apa yang saya baca ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.